Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari ada beberapa orang di kolom komentar itu menanyakan perihal tentang hal-hal yang berkaitan dengan tawaf pada saat melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan juga insya Allah akan menjawab dan juga akan menjelaskannya. Langsung saja, yang pertama, ini ada dari Ibu Witati Sanusi. Pertanyaannya yaitu, apabila dalam tawaf, kemudian batal wudhu, maka tawafnya diulangi dari awal atau tinggal meneruskan? Jawabannya, pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf, umpama tawafnya itu sudah mendapatkan 2 putaran, kemudian melanjutkan yang ketiga, ya, diawali yang ketiga itu Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, kemudian melangkah setelah kurang lebih 30 langkah, tiba-tiba batal, apa yang harus dilakukan? Yaitu Bapak Ibu berarti batal wudhunya, batal juga tawafnya, harus berwudhu kembali. Ya, harus punya wudhu, berwudhu. Nah, di Masjidil Haram sudah disediakan tempat wudhu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi hanya sebatas untuk berwudhu, bukan untuk kencing, bukan untuk buang air besar. Dipahami ya? Caranya bagaimana? Caranya izin ke mutawifnya, minta ditunjukkan tempat berwudunya. Setelah selesai berwudu, Bapak Ibu silahkan meneruskan tawafnya di tempat yang batal wudunya. Kalau Bapak Ibu ingat tempatnya, pada saat batal tadi ingat, itu boleh meneruskan, tinggal meneruskan yang selanjutnya. Namun apabila Bapak Ibu bingung letak yang pada saat batal, terlebih umpamanya banyak sekali yang tawaf, maka silakan Bapak Ibu mengulangi isyarah ke tempat yang awal mulai setar, ya. Isyarah kemana? Ya, isyarah ke badan menghadap ke Ka'bah, sejajarkan dengan posisi pojok Hajar Aswad, angkat tangannya, ucapkan Bismillahi wallahu akbar. Cukup sekali, kemudian melangkah. Nah, teruskan ya tawafnya itu dengan hitungan yang sudah tadi. Sudah dapat 2 berarti tetap yang ketiga. Jadi tinggal teruskan, tidak perlu kembali lagi ke 0. Tidak. Ya, itu kalau Bapak Ibu lupa ya. Jadi lupa silakan ke tempat yang awal, tapi hitungannya berarti tinggal meneruskan yang ketiga kalau tadi sebelum batal sudah dapat 2. Itu ya jawabannya. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Lanjut, ada lagi pertanyaan. Ini dari Mas Doni Hadi. Assalamualaikum Abah. Mau tanya, apakah waktu tawaf berpegangan tangan suami istri batal tawafnya, batal juga wudhunya? Terima kasih Abah. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Ini ada pertanyaan, ya. Apabila Bapak Ibu sedang melaksanakan tawaf, kan tawaf itu harus punya wudhu, ya. Berarti harus bersuci dulu, harus berwudhu. Nah, terus kemudian bagaimana bersentuhan dengan istri? Tadi dengan istri berpegangan boleh, tidak boleh. Ingat ya. Ya, memang terkadang ada orang punya kepahaman kalau bersentuhan dengan umpama laki-laki dengan perempuan itu ada yang mengatakan katanya batal. Nah, kita lihat hadisnya. Ya. Yang membatalkan wudhu itu adalah diantaranya umpamanya kentut, ya, buang angin, kemudian buang air besar, kemudian umpamanya pingsan, ya, hilang akal, ya, sama ya, pingsan, hilang akal, ya. Itu diantara yang membatalkan wudhu. Berarti umpamanya kita bersentuhan ya, dengan istri kita, anak kita, tidak batal. Umpama saya bersentuhan dengan
anak saya, kebetulan anak saya namanya Putri kan perempuan, boleh, tidak apa-apa. Ya, pada saat tawaf kita berpegangan, berpegangan dengan istri, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak membatalkan wudhunya, tidak membatalkan tawafnya. Dipahami ya? Seperti itu. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Nur. Assalamualaikum Abah. Mau tanya, pada saat tawaf, apakah kaum wanita bisa pakai bedak sebelum melaksanakan tawaf? Kaum wanita pada saat tawaf. Nah, jadi pada saat tawaf, Bapak Ibu berarti masih dalam keadaan berihram. Ada beberapa larangan pada saat kita sudah niat ihram. Di antaranya dilarang bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian. Nah, kembali ke bedak tadi. Biasanya yang pakai bedak itu kan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu nih ingin melaksanakan tawaf. Boleh nggak bedakan ya? Nah, bedaknya itu wangi apa tidak? Kalau ternyata wangi, berarti itu merupakan larangan. Karena saya juga nggak tahu itu bedak wangi apa tidak. Tapi insya Allah bedak itu wangi. Berarti ya kalau memang wangi berarti ya jangan dipakai. Lagi pula Bapak Ibu, ya kita ini ingin beribadah kepada Allah. Ya cukup kita polos-polos saja, tidak usah perlu harus dandan menor dan lain sebagainya. Ini kita sedang beribadah kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi intinya ya diusahakan sebisa mungkin kita menghindari larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah dipraktekkan oleh Nabi, ya diperintahkan juga sama Nabi. Nah, di antaranya tadi laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, dia diusahakan jangan. Ya, seperti itu. Ya, nanti setelah selesai umrohnya ya bisa bedakan lagi, umpama pakai lipstik, pakai yang ditulis-tulis itu apa ya di alis umpamanya, ya boleh seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Wan Joy, insya Allah ini orang Malaysia insya Allah. Salam Abah, semasa tawaf bacaan apa nak dibaca yang paling mudah? Ya, pada saat tawaf bacaan apa yang paling mudah? Yang paling mudah adalah pada saat tawaf, ya, memang aslinya mudah. Dalam hadis itu diterangkan pada saat tawaf cukup isyarah Bismillahi wallahu akbar. Kemudian berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu ada tuntunnya dalam hadis seperti itu. Pak, itu terlalu panjang, umpamanya. Boleh, ya kita potong-potong misalnya, subhanallah, alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu boleh. Kalau cuma bisanya seperti itu. Pak, terlalu panjang. Ada lagi yang pendek. Ya sudah berzikir saja subhanallah, subhanallah. Boleh diulang-ulang. Jadi intinya pada saat Bapak Ibu melangkah tawaf dari pojok rukun Hajar Aswad, ya. Jadi pojok Hajar Aswad, ya, silahkan berzikir. Kalau mengikuti tuntunan dalam hadis itu diterangkan seperti itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Umpama ya tidak disambung subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu kalau mau diputus-putus boleh. Terlalu panjang Pak, susah. Ya tadi boleh subhanallah subhanallah, umpama dapat satu putaran. Kemudian putaran kedua, alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Ya, semampunya berzikir kepada Allah. Hanya saja tuntunannya, pada saat Bapak Ibu ya, membaca tadi zikir, dari mulai awal nih, awal pojok Hajar Aswad, sampai ke pojok Rukun Yaman. Kan kalau Ka'bah itu ya, bentuknya kubus, pojoknya ada 4. Yang 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, pojok yang keempat berarti. Ya. Pada saat nyampe di pojok keempat, mau ke posisi berjalan ke Hajar Aswad, supaya dirubah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Insya Allah itu mudah.
Dan itu ada tuntunannya. Nabi juga membaca seperti itu. Bahkan diterangkan dalam hadis, barang siapa yang berdoa pada saat tawaf, ya, dari mulai rukun Yaman sampai Hajar Aswad, Nabi bersabda 70 malaikat akan mengamini. Itu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu hafal namanya. Cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai pojok Hajar Aswad. Itu ya. Tapi kalau pada saat dari Hajar Aswad mulai berjalan, itu berzikir kepada Allah, subhanallah, ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau tidak hafal, ya silakan subhanallah, subhanallah boleh. Kemudian putaran kedua umpama yang pendek-pendek aja maunya, boleh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Umpama terus sambil berjalan boleh. Kemudian yang ketiga, putaran ketiga misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Ya, intinya tuntunannya supaya pada saat tawaf itu ya supaya berzikir kepada Allah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Abah. Untuk tawaf sunnah setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, apakah dilanjutkan sa'i? Mohon penjelasannya, Abah. Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah pahala pada saat umpama setelah umroh itu kan hari-hari berikutnya, Bapak Ibu silahkan bebas. Mau umpama di situ memperbanyak tawaf, ibadah-ibadah yang lainnya bebas. Nah, kalau orang yang tawaf akan mendapatkan pahala yaitu 60 rahmat. Yang sholat akan mendapatkan 40 rahmat, dan bagi yang memandang Ka'bah akan mendapatkan 20 rahmat. Itu pahalanya. Ada, dalilnya ada dalam hadisnya. Nah, bagaimana prakteknya? Tawaf sunnah, yaitu silahkan, ya, dari mulai awal, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kemudian berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah, sampai pojok, ya, pojok rukun Yaman, pojok yang keempat, ya, silahkan dirubah dengan doa sapu jagad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai terus diulang-ulang sampai pojok Hajar Aswad. Kembali lagi isyarah bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Sama seperti itu bacaannya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu selesai. Tidak diteruskan dengan sa'i. Karena apa? Ini kan sunnah. Kalau diteruskan dengan sa'i, itu untuk yang umroh atau mengumrohkan keluarganya atau orang lain atau orang tuanya. Jadi khusus yang umroh. Kalau ini khusus yang tawaf saja, cukup dilanjutkan atau ditutup dengan 2 rakaat, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Difahami ya, seperti itu. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan. Abah, kalau sesudah tawaf dan sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, kemudian belum sanggup untuk melaksanakan langsung sa'i, itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Bila Bapak Ibu ada keluarganya umpama mendampingi keluarganya yang sakit, ya, susah untuk berjalan dan sebagainya, ya, pada saat ini di Masjidil Haram insya Allah disediakan untuk tawaf itu disediakan apa? Ada yang namanya kursi listrik, atau berupa kursi yang tempat duduknya 2, pakai listrik juga ada. Nah, itu bayarnya insya Allah tempo hari itu insya Allah yang kayak mobil-mobilan itu 200 real. Silahkan sebelum pelaksanaan umroh selanjutnya, biasanya kan Bapak Ibu tuh kan akan melaksanakan tahapan selanjutnya ke Masjidil Haram. Sebelum berangkat ke Masjidil Haram, itu bertanya dulu ke mutawifnya, minta ditunjukkan ya, di mana letaknya dan caranya bagaimana agar bisa tawaf menggunakan kursi listrik, ya, kursi roda listrik, ada berupa kayak mobil-mobilan juga ada. Ya, itu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pelaksanaan tawafnya. Ya, nah itu saran yang pertama. Ya. Kemudian bagaimana dengan sa'inya? Sa'inya biasanya di tempat sa'i juga ada yang namanya kursi dorong. Itu juga bisa ya, Bapak Ibu ya, menanyakan ke mutawifnya. Jadi yang sakitnya bisa sekalian didorong. Itu kalau mau pakai seperti itu. Tapi kalau umpamanya pada saat tawaf sudah telah selesai tawafnya,
setelah selesai sholat 2 rakaat, tadi kan pertanyaan seperti itu, kemudian sakit dan sebagainya, ini kan darurat. Boleh nggak pulang dulu? Boleh. Dalam keadaan darurat, ya, pulang dulu, kemudian besoknya kalau udah sehat, diteruskan lagi ke tempat sa'inya. Kalau mau sa'i seperti biasa berjalan. Nah, umpama ingin mendapatkan kemudahan karena sakit, ya silahkan memakai kursi roda yang sudah disediakan. Insya Allah nyewa ya, nyewa. Nah, itu ya, seperti itu. Yang penting Bapak Ibu ingat, kalau umpama Bapak Ibu belum menyelesaikan sa'inya karena darurat sakit, berarti Bapak Ibu menjauhi larangan-larangan ihramnya. Di antaranya dilarang memakai wangi-wangian. Umpamanya kan, namanya kan mampir dulu ke hotel, istirahat dulu karena sakit. Ya, itu harus menjauhi larangan-larangan ihram. Ya, dipahami ya? Mudah-mudahan Allah paling barokah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya kalau umroh yang kedua atau yang ketiga, apakah pakai tahalul dan juga harus tawaf wada buat orang yang kita umrohkan. Kita kan datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah selesai umroh untuk diri kita, besok-besoknya bisa kita mengumrohkan keluarga kita, orang tua kita. Caranya bagaimana? Caranya biasanya itu rombongan, ya, berangkat menuju ke mikot. Nah, orang-orang yang sudah datang ke Mekah itu mikotnya berbeda. Waktu awal kan umpama datang dari Madinah, mikotnya ada di Bir Ali. Jaraknya jauh ya. Kurang lebih mungkin sekitar 6 jam perjalanan bis. Ini kalau kita sudah sampai di kota Mekah, ya, kita silahkan ya, bermikot umpama ke Tanim yang terdekat. Ada di Ji'ronah atau di Hudaybiyah, biasanya agak jauh. Ya. Jadi tidak perlu kalau yang awal pada saat kedatangan, tidak. Ya. Biasanya juga pembimbingnya akan menuju ke tempat itu. Ya. Kalau nggak ke Ji'ronah, ke Tanim. Untuk apa? Untuk melaksanakan tadi. Ya, mikot di situ, memulai umrohnya. Nah, sholat 2 rakaat, biasanya di situ ada masjid, sholat dulu 2 rakaat, kemudian naik ke bis, karena bareng-bareng, pas sudah duduk, silahkan niatkan umrohnya untuk siapa? Umpama untuk orang tuanya. Ini satu-satu harusnya, 1 kali umrohan untuk 1 nama. Umpama ingin mengumrohkan bapaknya, namanya Abdullah. Niatnya bagaimana? Niatnya, labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Umpama nama kakeknya Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Kalau ingat nama kakeknya. Kalau ingatnya nama bapaknya saja juga boleh. Ya, niatnya labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Ya, seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian ya, silahkan Bapak Ibu menuju Mekah. Kemudian ya, di dalam perjalanan memperbanyak baca talbiyah. Sesampainya di Masjidil Haram, silakan tawaf 7 putaran. Kemudian, ya, setelah tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i Safa Marwah. 7 kali perjalanan, nanti berakhir di Bukit Marwah. Kemudian tahalul, karena tadi ditanya pakai tahalul, nggak harus pakai, wajib hukumnya. Ya, wajib. Nah, untuk laki-laki, kalau memang ada niatan ingin mengumrohkan keluarganya, pada saat umroh yang pertama diusahakan jangan dihabis gundul dulu. Ya, supaya apa? Supaya untuk mempermudah yang kedua dan yang ketiganya nanti kalau pas saat umroh untuk potong rambutnya. Umpamanya sudah terlanjur, ya diusahakan tadi ya, bawa yang namanya kerokan. Kan ada tuh kerokan kumis, itu juga boleh, silahkan. Biasanya sehari 2 hari sudah mulai tumbuh rambutnya. Jadi hukumnya wajib tahalul kalau kita mengumrohkan. Nah, kemudian pertanyaannya setelah itu apakah harus tawaf wada? Nah, tawaf wada itu adalah untuk diri kita. Kita kan datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, tamunya Allah. Ya, Nabi memerintahkan, ada dalam hadisnya itu, ya, siapa saja yang datang berniaga ataupun beribadah umroh dan lain sebagainya ke kota suci Mekah, Nabi memerintahkan jangan langsung bubar, jangan langsung pulang. Nabi memerintahkan supaya melaksanakan tawaf wada dulu sebelum pulang.
Dipahami ya? Jadi cukup hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk kita mengumrohkan cukup sampai tahallul selesai. Dipahami ya? Baik, mudah-mudahan Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh. Saya mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, semoga Allah memberikan sehat, waras, mudah, aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan bagi yang sakit, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan, juga kemudahan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar dan barokah. Dan saya juga mendoakan bagi Bapak Ibu yang berinteraksi ya, di dalam YouTube saya, semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah umrohnya ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa diterima amal ibadahnya, khususnya ibadah umrohnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila ada yang salah juga saya minta maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.